Selamat datang di mata kuliah Komputer dan Masyarakat di materi pertama. Materi pertama ini akan membahas beberapa perubahan yang telah terjadi dengan adanya berbagai perangkat dan peralatan yang dirancang untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih baik. Telepon, mobil, pesawat terbang, radio, peralatan listrik rumah tangga, serta banyak keajaiban lain yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ini ditemukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja dan bermain, dan bagaimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita mengatur kehidupan sehari-hari kita. Nah, dapatkah Anda membayangkan hidup Anda tanpa telepon? Berarti tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, tidak ada pesan, tidak ada aplikasi, tidak ada media sosial, tidak ada permainan telepon, sehingga membuat hidup kita menjadi sangat membosankan. Nah, ini adalah kenyataan sampai 150 tahun yang lalu. Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876, dan ini bukanlah penemuan yang tidak disengaja. Telepon dikembangkan sejak awal tahun 1660-an yang jauh lebih sederhana tetapi tidak seefisien penemuan Graham Bell tadi. Nah, pada dasarnya telepon adalah semacam radio dua arah. Di satu ujung adalah pemancar radio, di ujung lain adalah penerima radio. Jadi ketika Anda berbicara dengan siapapun melalui telepon, telepon mengubah suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim melalui gelombang radio ke menara seluler terdekat. Nah, selama bertahun-tahun, telepon telah berevolusi sedemikian rupa sehingga pada gilirannya telah mengubah kita sebagai manusia dalam banyak hal. Berikut adalah gambar yang menunjukkan evolusi telepon selama bertahun-tahun hingga kita pada saat ini telah menggunakan smartphone. Eksplorasi ke luar angkasa adalah salah satu pencapaian teknologi paling dramatis di abad ke-20. Sputnik, satelit buatan manusia pertama, diluncurkan pada tahun 1957, dan Neil Armstrong berjalan di bulan pada tahun 1969. Mungkin saat ini tengah dikembangkan juga pesawat ruang angkasa pribadi, perjalanan liburan ke bulan, atau sejumlah kegiatan komersial atau penelitian di luar angkasa, dan wisata dan juga ada wisata luar angkasa. Eksplorasi ruang angkasa memiliki sedikit efek langsung pada kehidupan kita sehari-hari, namun perkembangannya sangatlah nyata dapat terlihat hingga hari ini. Kemudian program komputer telah mampu mengalahkan pemain catur manusia terbaik sejak adanya super komputer IBM Deep Blue yang mengalahkan Kasparov pada 12 Mei 1997. Dan ponsel cerdas kita yang kita miliki dapat menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian juga telah hadir robot yang digunakan untuk membantu orang-orang yang sudah tua. Robot pendamping ini dapat mengurangi agitasi dan depresi untuk orang tua dengan atau yang mengalami demensia. Kemudian pengirim SMS mengirimkan triliunan teks dalam setahun. Kemudian terdapat juga Facebook
memiliki lebih dari 1,7 miliar anggota. Kemudian pengguna Twitter melakukan tweet ratusan juta kali sehari. Begitu juga dengan Instagram dan berbagai sosial media lainnya. Ketika komputer menjadi lebih maju, ukuran data meningkat sehingga menciptakan permintaan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Perangkat penyimpanan data telah berevolusi secara drastis dari yang berukuran besar dengan kapasitas untuk menampung beberapa kilobyte data menjadi microchip yang mampu menampung beberapa gigabyte data. Cara kita menggunakan sistem komputer dan perangkat seluler dan perangkat lainnya secara pribadi dan juga profesional akan berubah secara substansial dalam 2 tahun, dalam 5, dan dalam 10 tahun, dan dalam beberapa tahun ke depan. Komputer yang ada di mana-mana, laju perubahan yang cepat, dan berbagai aplikasi serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari menjadi ciri beberapa dekade terakhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Bukan hanya teknologi yang berubah begitu cepat, namun dampak sosial dan kontroversi juga terus berubah. Dengan adanya PC dan juga floppy disk, flash disk, maka datanglah virus komputer, dan awal dari tantangan besar untuk konsep hak cipta. Kemudian dengan adanya email, maka datanglah spam. Kemudian dengan peningkatan penyimpanan dan juga kecepatan dalam penyimpanan, maka datanglah database dengan berbagai details about personal, data-data personal kita, dan juga data-data tentang keuangan kita. Kemudian dengan adanya web browser, kemudian mesin pencari, maka anak-anak dapat dengan mudah mengakses pornografi, kemudian lebih banyak ancaman terhadap privasi, dan juga lebih banyak tantangan terhadap hak cipta. Kemudian online commerce, penjualan secara online, membawa penawaran kepada konsumen, peluang bagi pengusaha, dan juga adanya pencurian identitas dan adanya penipuan. Mengenali manfaat dari teknologi juga penting dan diperlukan untuk membentuk pandangan yang wajar dan seimbang tentang dampak dan nilai teknologi. Menganalisa dan mengevaluasi dampak teknologi yang baru bisa menjadi langkah yang sulit karena beberapa perubahan akan terlihat jelas, sementara perubahan yang lain tidak terlalu kelihatan. Bahkan ketika manfaat suatu teknologi sangatlah jelas, namun biaya dan efek sampingnya mungkin tidak, dan sebaliknya. Kemajuan teknologi yang dibawa oleh teknologi komputer memiliki dampak dramatis terhadap kehidupan kita, terkadang meresahkan, dan pada sebagian orang dampak ini bisa jadi menakutkan dan juga mengganggu. Mereka melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang tidak manusiawi, mengurangi kualitas hidup, atau sebagai ancaman terhadap kesejahteraan sebagian manusia. Sebagian lain melihat bahwa teknologi merupakan sebuah peluang yang menarik, yang menantang untuk kehidupan manusia. Dan bagi kelompok ini, perkembangan teknologi adalah contoh yang ditunggu-tunggu, yang mendebarkan dan menginspirasi untuk kemajuan kehidupan manusia.